Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang di video presentasi kami tentang hukum dan sanksi dalam agama Buddha. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jackson, NIM 2062201064 dari kelas Buddha 3. Selanjutnya akan perkenalan diri dari anggota kami. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Devini, NIM 206121131. Saya dari Buddha 3. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Cynthia Aurelia dengan NIM 2062201079 dari kelas agama Buddha 3. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Mayorili dengan nomor induk mahasiswa 20622011067. Saya berasal dari kelas agama Buddha 3. Saya akan memasuki materi penerapan atau hukum dan sanksi dalam agama Buddha, yaitu latar belakang masalah. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu salah satunya adalah agama Buddha. Di dalam agama Buddha terdapat penerapan hukum dan sanksi. Walaupun sudah banyak sekali umat yang belajar tentang ajaran Buddha, tetapi masih banyak umat yang melanggar peraturannya atau sila, yaitu salah satunya adalah Pancasila. Pancasilanya terdiri dari yang pertama, sila pertama adalah Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yaitu aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua ada Adidandana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yaitu aku bertekad melatih diri untuk tidak mencuri. Yang ketiga adalah Kamesumi Cacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menahan atau menghindar dari perbuatan asusila. Sila keempat adalah Musawadah, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yaitu aku bertekad untuk melatih diri menghindari dari ucapan yang salah atau yang tidak benar. Yang kelima terakhir adalah Surameraya, Majapahmadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yaitu aku bertekad melatih diri untuk tidak makan makanan-makanan yang akan menyebabkan lemahnya kewaspadaan atau minuman-minuman keras. Selanjutnya adalah masuk ke penerapannya. Penerapan hukum dan sanksi dalam agama Buddha terdapat dalam penerapan hukum karma. Hukum karma itu adalah salah satu ajaran yang penting dalam agama Buddha atau yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Hukum karma merupakan ajaran yang sangat amat dan rumit, sangat rumit sekali. Maka untuk itu dibutuhkan suatu uraian yang terperinci untuk memahaminya. Secara umum, karma itu adalah perbuatan. Umat Buddha memandang hukum karma ini sebagai hukum kosmis tentang sebab dan akibat, yang juga merupakan hukum moral yang impersonal. Menurut hukum ini, sesuatu yang hidup maupun yang tidak hidup, yang muncul pasti ada sebabnya. Dan setelah ada sebabnya, maka ada akibatnya. Tidak ada sesuatu yang muncul dari ketidakadaan. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu atau makhluk yang muncul tanpa ada sebab terlebih dahulu. Seperti manusia lahir harus adanya ayah dan ibu, maka dapat muncullah seorang anak atau bayi. Kita berbicara tentang akibat. Bila sesuatu itu terjadi, tergantung pada kejadian yang mendahulunya dan kejadian mula yang menghasilkan kejadian berikutnya, disebut dengan sebab. Rumusan salah satu hubungan sebab akibat dapat dilihat dari rumusan Sang Buddha, yaitu tentang rumusan agama Buddha tentang sebab akibat, yaitu Paticca Samuppada, yaitu dengan adanya ini terjadilah itu, dengan timbulnya ini timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu, dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Di Khuddaka Nikaya Udana 40. Agama Buddha memandang hukum karma sebagai hukum sebab akibat yang bekerja sendiri. Sebab yang baik menghasilkan akibat yang baik, sedangkan sebab yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk atau tidak menyenangkan. Berdasarkan pada hukum ini, maka tidak ada manusia, dewa atau makhluk manapun yang bisa mencampuri karma seseorang, karena karma seseorang sudah ditentukan oleh yang namanya sebab dan akibat. Hukum ini bekerja secara adil. Karena di dalam agama Buddha ini semua berlaku secara adil dengan caranya tersendiri. Sebagai hukum yang impersonal, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubah hukum ini sekehendak hatinya. Bisa kita lihat contoh.
mungkin kita tidak akan mendapatkan karma di masa ini, tetapi kita akan terjadi di masa yang akan datang, atau kelahiran kembali kita. Setelah kita meninggal, kita akan lahir kembali, kita akan mendapatkan dampak atau akibat dari yang kita buat di sebabnya apa kita bisa mendapatkan akibat ini. Karena contohnya seperti orang yang suka membunuh dia akan nanti lahir akan cacat dan segalanya. Fungsi hukum karma ini seperti yang tadi saya katakan, sangat amat dan rumit sangat dalam sekali penjelasannya. Hal ini menyebabkan orang tidak sabar, tak cermat dan kurang pengetahuan dalam memahaminya, dan salah mengerti tentang cara kerja hukum karma. Tetapi jika kita sabar dan berusaha mempelajari hukum karma ini dengan hati-hati dan cermat, maka kita akan memahami cara kerja hukum karma ini. Kesimpulannya ini, hukum karma ini di mana hukum ini menjelaskan perbuatan apapun yang kita lakukan akan terima sesuai dengan yang kita lakukan. Lebih tepatnya yaitu sebab akibat, seperti yang saya tadi jelaskan. Contoh membunuh, kita akan nanti mendapatkan akibatnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum saya bukan menjelaskan sih, saya akan memberikan beberapa contoh berita atau isu yang terjadi saat ini yang dapat saya kaitkan dengan hukum dan sanksi dalam agama Buddha. Jadi yang pertama itu saya mengungkit tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus ini sempat geger di Agustus 2021. Namun hingga saat ini belum juga ada kepastian dari pihak kepolisian siapa pelakunya. Dan tapi yang dari saya tahu, kalau di kasus ini udah ditemukan beberapa saksi, hanya saja polisi masih belum dapat menemukan siapa pelakunya. Saya nggak bahas lebih dalam lagi sih. Cuman kalau dari sini saya bisa menyatakan kalau membunuh ini kan merupakan satu pelanggaran, di mana pelanggaran ini merupakan pelanggaran Pancasila Buddhis, itu Panatipata, di mana isinya itu adalah Panatipata, Weramani, Sikapadam, sama Dhyani, yang artinya aku melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup lainnya. Sudah jelas itu akan ada hukum, jelas akan ada sanksinya berupa karma. Yang kedua itu saya akan memberikan contoh tentang pencurian. Pencurian sebenarnya seringnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa diberitakan. Jadi itu kayak udahlah, kita lebih mengenal. Dan tapi saya untuk isu kali ini cuma saya mencari di berita, dan itu kasusnya ini pencurian motor di Jember. Dan menurut pelaku mengatakan bahwa dia terpaksa mencuri motor karena dia butuh uang untuk makan. Itu menurut pelakunya. Tapi tetap saja itu adalah perbuatan yang salah, dan itu telah melanggar hukum dan hukum Pancasila juga. Pancasilanya berarti kalau dia mencuri itu kan artinya mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Itu otomatis dia telah melanggar sila kedua dalam Pancasila Buddhis, yaitu Dinadana, Weramani, Sikapadam, sama Dhyani. Ya, artinya adalah aku berlatih diri untuk menghindari mengambil barang yang bukan menjadi milikku. Okay. Ada perbuatan, tentu saja ada faktornya, dan kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktornya. Dan jelas faktor dari semua perbuatan adalah berasal dari pikiran kita. Jika pikiran kita salah, itu tentu saja akan mendorong untuk melakukan perbuatan yang salah. Jika selama pikiran kita salah, karena Sang Buddha pernah bersabda, apa yang kau pikirkan itulah yang akan terjadi. Sebenarnya kalimat Sang Buddha bukan seperti itu, cuma saya menyimpulkan secara itu. Secara singkat, dan kemudian sebagaimana kita ketahui, kita dalam kehidupan sehari-hari juga pernah mendengar apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan sebelum kau menabur itu pasti akan ada dari pikiran. Itu benar adanya. Oke, setelah pemikiran salah, tentu masuk ke iman lagi, lemahnya kesadaran kita tahu salah, dan lemahnya kesadaran kita tahu salah tapi kita tetap mengikutinya, pada akhirnya kita akan terjadi namanya perbuatan salah. Maka dari itu menurut saya itulah faktor-faktor dari mengapa adanya yang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu secara agama maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dan terima kasih dari saya. Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan sanksi secara umum. Hukum adalah suatu aturan yang selalu ada dimanapun kita berada. Sedangkan sanksi adalah suatu hukuman untuk seseorang yang melakukan pelanggaran aturan. Setiap dalam daerah suatu negara memiliki hukum adat, yakni hukum yang lahir dari kebudayaan suku bangsa. Hukum dalam agama Buddha tidak beda jauh dengan hukum yang diterapkan dengan negara lain. Masyarakat mengenal dengan istilah, apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Dalam agama Buddha ini dikenal dengan hukum karma atau hukum sebab akibat. Secara umum, kama atau karma dalam kata bahasa Pali yang berfaedah perbuatan yang meliputi semua jenis kehendak dan maksud kelakuan, yang adun maupun yang buruk, lahir atau batin, yang muslihat kata-kata atau aksi. Kama ialah semua kehendak atau harapan dengan tidak membeda-bedakan apa kehendaknya. Sang Buddha pernah bersabda, "O biku, kehendak bagi berbuat centana, itulah yang kami namakan kama." Sesudah berkehendak, orang lantas berbuat dengan badan, perkataan, atau muslihat. Hukum karma merupakan salah satu nasihat penting dalam agama Buddha yang amat dalam dan melilit. Maka bagi itu kita diperlukan untuk uraian yang terperinci untuk memahaminya. Secara umum, karma berarti afal. Umat Buddha memandang hukum karma sebagai hukum kosmis tentang sebab dan dampak yang juga merupakan hukum moral atau dengan hukum karma. Menurut hukum ini, sesuatu yang hidup maupun yang tidak hidup yang muncul pasti ada sebabnya. Tidak berada sesuatu yang muncul dari ketidakadaan. Dengan kata lain, tidak ada makhluk yang muncul tanpa sebab, yang berarti hubungan dengan kejadian kisah lampau. Secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap keberadaan makhluk yang sekarang adalah akibat dari perbuatannya masa lalu. Prinsip hukum karma dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 227, Sang Buddha bersabda, "Sesuai dengan benih yang engkau tabur, begitu pula buah yang dipetiknya. Pembuat kebaikan mendapatkan kebahagiaan, pembuatan kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah oleh bijimu, biji-biji benihmu, dan engkau pula lah yang merasakan buah-buah daripadanya." Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sila, Pancasila atau 5 sila, dan Atasila. Jadi, sila ini diketahui sebagai landasan moral dari pelaksanaan dhamma. Jadi, kita mengetahui bahwa di sang pengikut di Sang Buddha ini, dia dibagi menjadi 2 macam, yaitu Galavasa, yaitu umat perupan tangga, dan juga Pabajita, para petapa. Oleh karena itu, Sang Buddha menetapkan peraturan yang berbeda bagi keduanya. Peraturan moral bagi para perumah tangga dikenal sebagai sila, dan untuk peraturan para biku atau para petapa dikenal sebagai vinaya, meski sebenarnya keduanya itu adalah vinaya. Jadi, ciri dari sila itu adalah ketertiban dan ketenangan. Dalam agama Buddha, sila merupakan dasar utama dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Penyebab terdekat sila adalah hiri dan otapa. Hiri merupakan perasaan malu untuk berbuat jahat atau kesalahan. Sedangkan otapa adalah takut akan akibat perbuatannya atau takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi, setelah itu sila itu arti dari sila itu berasal dari bahasa Pali. Jadi, definisi dari sila itu adalah alat bantu yang digunakan seseorang untuk dapat mempunyai sikap atau perilaku tindakan yang baik, yang bagus, yang murni, dan tidak tercelah. Sila juga dapat kita katakan sebagai pengendali, yang digunakan agar terhindar dari perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Jadi, sila berada pada posisi kedua dalam landasan perbuatan berjasa, yaitu dana, sila, dan juga pengembangan mental atau meditasi. Atau bila kita uraikan lebih jauh, itu adalah 10 perbuatan berjasa.
Definisi yang lebih mendalam berdasarkan Patisambhidamagga adalah sila adalah kehendak hati atau cetana, sila merupakan faktor mental atau cetasika, sila adalah pengendalian pengekangan samvara, dan sila adalah tanpa pelanggaran. Walaupun hal ini sebenarnya untuk ditujukan kepada biku, tapi para umat awam juga dapat mengadopsi dan mengimplementasikan sampai batasan tertentu. Jadi, sila adalah cetana. Sila adalah cetana ini itu mengajarkan orang-orang untuk menghindari perbuatan atau ucapan yang salah. Kalau misalnya perbuatan yang salah itu bisa kita lihat seperti membunuh, mencuri, dan melakukan perbuatan asusila. Kalau misalnya ucapan yang salah ada terdapat berbohong. Kayak dia mengatakan tahu padahal dia tidak tahu. Belum melihat dia mengatakan telah melihat mengatakan belum melihat. Seorang dapat melakukan hal ini demi dirinya sendiri, demi orang lain, atau demi mendapatkan hadiah atau sesuatu. Habis itu kedua, menfitnah atau mengadu domba. Apa yang didengarkan di sini dia katakan di sana. Untuk memisahkan mereka yang di sana dengan mereka yang di sini atau sebaliknya. Sehingga membuat mereka yang bersatu menjadi terpecah belah dan meningkatkan perselisihan bagi yang telah terpecah. Ia menyukai menyenangi pembicaraan yang membuat terjadinya perselisihan atau perpecahan. Yang ketiga, berbicara kasar, perkataan yang memicu munculnya kemarahan dan tidak kondusif untuk terjadinya konsentrasi serta kata-kata marah yang tajam menusuk dan keras. Gosip, bicara yang bermanfaat. Berbicara yang tidak bermanfaat. Pembicaraan yang tidak tepat waktunya, tidak berdasarkan fakta, dan tidak sesuai dengan dhamma dan vinaya. Jadi kalau misalnya sila adalah faktor mental, itu ada 3, yaitu penghindaran berbicara buruk, perbuatan benar, dan juga penghidupan benar. Karena tadi sudah kita katakan yang mana harus kita hindar tentang ucapan dan perbuatan yang harus kita hindar, maka kita akan berbicarakan tentang penghidupan benar. Jadi kalau penghidupan benar itu kita harus menghindari 5 macam perdagangan. Berdagang minuman keras, berdagang racun, berdagang senjata, berdagang manusia, dan juga berdagang daging. Hewan yang dibunuh untuk diambil dagingnya. Setelah itu di sini ada sila yang mengekang atau mengendalikan. Itu kayak kita harus berusaha bersabar menghadapi segala situasi. Misalnya, seorang biku itu harus bersabar dalam menghadapi cuaca panas dan dingin. Pengendalian dalam usaha, seorang biku itu harus mengarahkan usaha atau wirya untuk menghindari atau menghentikan kilesa dan mempertahankan serta mempertimbangkan perbuatan baik yang sudah ada. Contohnya saat ada keserakahan muncul, maka harus berusaha secepatnya untuk memadamkan keserakahan itu. Selain itu, seorang biku juga harus berusaha mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang benar. Misalkan mendapatkan makanan dengan berkeliling, mengumpulkan dana makanan atau pindapata, tidak boleh meminta bila tidak ada yang memberi, kecuali sedang sakit. Membuat jubah dari kain yang telah dibuang, bila tidak ada yang memberi, tidak boleh mencari uang, melakukan peramalan praktik pengobatan kecuali tidak boleh melakukan ramalan praktik pengobatan kecuali pada orang tua atau saudara-saudara dan lain-lain. Jadi yang terakhir sila adalah tanpa pelanggaran, yaitu tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan yang sedang dijalani. Sila dapat dijalankan oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Semakin baik silanya, maka orang tersebut akan semakin baik perilaku dan kepribadiannya. Selain itu, dapat dipastikan akan semakin banyak orang yang menyenangi dan mengaguminya. Mengenai tempat penggunaan juga tidak ada batasannya. Sila ini cocok digunakan di segala tempat, dari tempat yang ramai hingga tempat yang sepi, bahkan di hutan sekalipun. Jadi, setelah itu saya akan menjelaskan tentang Pancasila. 5 sila atau Pancasila. 5 sila atau Pancasila ini merupakan sila yang harusnya dilakukan oleh semua orang, bukan hanya untuk umat beragama Buddha. Mengapa? Karena 5 sila dan Pancasila ini merupakan dasar dari perilaku-perilaku baik yang ada di dunia ini.
Jadi, kalau misalnya semua orang dapat melakukan 5 sila atau Pancasila ini, maka masalah-masalah yang ada di dunia kita ini sebenarnya dapat hilang satu persatu, dan dunia kita ini dapat menjadi aman, tentram, dan damai. Jadi 5 sila atau Pancasila ini disebut juga pelindung dunia. Setelah itu, 5 sila atau Pancasila ini terdiri dari, yang pertama itu, Panatipata Veramani Sikapada Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Di dalam agama Buddha, kita diajari untuk menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup. Kita tidak boleh membunuh makhluk hidup dari hewan yang paling besar hingga hewan yang paling kecil sekalipun. Setelah itu, yang nomor 2 ada Adinadana Veramani Sikapada Samadhiyami. Ini mengatakan bahwa kita bertekad akan melatih diri untuk menghindari dari pencurian. Jadi, jika kita mencuri itu, maka kita sudah melanggar sila yang kedua. Di dalam umat Buddha mengajarkan kepada kita bahwa akibat mencuri akan membawa penderitaan bagi sang pencuri itu sendiri. Hal ini diuraikan di kitab Samyutta Nikaya 3.15. Ketika beliau berkata kepada para biku bahwa manusia mencuri akan berakibat, ia akan terus merampok atau mencuri, hingga saat tindakan tersebut menjadi penyebab kematiannya. Setelah itu, yang nomor 3 ada Kame Sumicara Veramani Sikapada Samadhiyami. Bertekad untuk menghindari diri dari perbuatan asusila. Itu menahan diri merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita ini. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku baik mungkin agar pelanggaran sila ketiga ini tidak muncul. Jadi perilaku asusila ini itu banyak jenisnya, misalnya berzina, pemerkosaan, dan perselingkuhan. Yang keempat, itu Musafada Veramani Sikapada Samadhiyami. Jadi, bertekad akan melatih diri, menghindari diri dari berbohong. Seorang amat awam itu hendaknya menghindari perkataan yang tidak benar, dan selalu mengucapkan kata-kata yang sopan, sehingga di dalam hidupnya bermasyarakat akan tercipta suasana yang tenang, karena tidak ada kebohongan di antara semuanya. Setelah itu, yang kelima, Surameraya Majapahdatana Veramani Sikapada Samadhiyami. Bertekad akan melatih diri dari menghindari minum minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Hilangnya pengendalian terhadap kesadaran dapat mengakibatkan hilangnya juga pengendalian terhadap pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Melanggar sila kelima ini, kesadaran kita akan hilang dan dapat membahayakan diri kita sendiri. Setelah itu, kita masuk ke 8 sila atau atas sila. Jadi, kalau misalnya ada orang atau semua umat yang mau lebih dalam mempelajari 5 sila atau Pancasila, maka kita dapat melaksanakan latihan atas sila. Jadi, atas sila ini merupakan pengembangan dari 5 sila atau Pancasila. Atas sila ini dapat dilaksanakan setiap saat, tetapi pada kebanyakan, orang hanya melaksanakan pada hari Uposatha. Apa itu hari Uposatha? Hari Uposatha merupakan hari pelatihan diri atau berpuasa. Hari ini biasanya dilakukan pada saat bulan terang dan gelap, bulan gelap, dan pada pertengahan antara bulan gelap dan terang. Jadi pada hari Uposatha ini, umat-umat lebih sering melaksanakan 8 sila. Maka 8 sila ini dikenal juga sebagai Uposatha sila. Pelaksanaan 8 sila ini lebih mengkondisikan seorang untuk terhindar dari serangan objek-objek indera, sehingga akan mengurangi timbulnya pendambaan nafsu atau bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. Oleh karena itu, 8 sila ini sangatlah cocok bagi para umat awam yang ingin atau sedang berlatih meditasi. Jadi di slide ini ada dikatakan 8 sila ini terdiri dari yang pertama itu ada Panatipata Veramani Sikapada Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, Adinadana Veramani Sikapada Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, Brahmakarya Veramani Sikapada Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan yang tidak suci atau tidak terpuji. Yang keempat, Musafada Veramani Sikapada Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang berbohong. Yang kelima, Surameraya Majapahdatana Veramani Sikapada Samadhiyami.
Aku bertekad melatih diri menghindari minuman pemabukkan, hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Habis itu yang keenam, Sikala Bosana Veramani Sika Padam Sama Diami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. Yang ketujuh, Naka Gita Fadita Visuka Dasana Malanggan dan Vile Panas Darana Mandana Vibu Sana Tanah Veramani Sika Padam Sama Diami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan barang-barang kosmetik untuk mempercantik diri. Dan yang terakhir, Uccasayana, Mahasayana, Veramani, Sika Padam, Sama Diami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau yang mewah. Jadi, itu aja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah pembahasan tentang materi-materi yang di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa teori, di mana dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum karma adalah segala sesuatu sebab yang merupakan perbuatan atau menimbulkan buah atau akibat, yang merupakan perbuatan pula yang berlaku terhadap semua orang, yang menentukan dan juga menentukan corak serta nilai dari watak manusia. Sedangkan sila itu adalah alat bantu yang digunakan seseorang untuk mendapatkan atau mempunyai sikap atau perilaku atau tindakan yang baik. Seperti tepatnya itu peraturan. Sila itu lebih tepatnya itu peraturan yang murni atau yang tidak tercela. Sila juga dikatakan sebagai alat pengendali. Yang salah satu yang kita pelajari itu adalah Pancasila Buddhis, yang digunakan agar terhindar dari perbuatan dan ucapan yang tidak terpuji. Contoh perbuatan itu membunuh, kita menghindar dari membunuh, mencuri, meminum minuman keras. Kalau ucapan seperti kita berbohong, itu adalah tindakan yang salah di dalam ajaran Sang Buddha. Pancasila atau 5 sila ini harus yang sangat diwajibkan dalam semua orang, tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk agama Buddha saja, banyak sekali yang agama-agama lain juga menganut, yaitu di mana umat manusia itu tidak boleh membunuh, mencuri, membuat perbuatan asusila, itu sangat dilarang. Karena seperti anak di bawah umur sekarang sangat banyak sekali anak-anak di bawah umur tetapi melakukan perbuatan asusila, dan itu akan berdampak. Contohnya, anak yang belum berusia 18 tahun, otomatis mereka belum punya pendapatan. Mereka melakukan perbuatan asusila, maka mereka mendapatkan anak. Maka mereka akan kesusahan dalam menjaga anak tersebut karena mereka belum punya pendapatan. Maka Sang Buddha pun membabarkan bahwa tidak boleh melakukan perbuatan asusila. Jika ingin berhubungan itu harus ada peraturannya, yaitu sudah menikah dengan sah suami dan istri. Selanjutnya, bukan hanya oleh agama Buddha saja ya Pancasila ini upasaka atau upasika. Hal ini disebabkan Pancasila merupakan panduan atau standar dari norma-norma perilaku atau aturan-aturan dari kehidupan dalam ajaran Buddha. Mereka yang ingin menjalankan praktik sila yang lebih mendalam dapat melaksanakan latihan juga dengan namanya Atasila. Atasila itu adalah pengembangan dari Pancasila lebih dalam lagi. Atasila biasa kebanyakan dilakukan pada hari Uposatha. Selanjutnya adalah saran yang didapatkan yang dari kelompok kami simpulkan. Sarannya adalah dengan adanya hukum karma dalam agama Buddha akan memberi keyakinan kepada umat manusia, umat Sang Buddha, untuk mengerahkan segala tindak lakunya selalu berdasarkan dengan etika dan cara-cara yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mencapai cita-cita. Itu salah satu yang kita inginkan adalah penerangan dari Sang Buddha, yaitu kita mendapatkan dapat ke surga. Siapa ya yang mau masuk ke neraka, dengan kita mempraktikkan sila-sila yang diajarkan oleh Sang Buddha, secara otomatis kita sudah memasuki salah satu syarat untuk masuk ke surga. Dan selalu menghindari jalan-jalan yang tujuan
menghindari jalan-jalan yang tidak baik, dan melakukan tujuan-tujuan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dengan mempelajari tentang sila, 5 sila Pancasila Buddhis, dan juga Atasila, diharapkan umat manusia ini dapat menghancurkan segala sesuatu kejahatan, menghindari segala sesuatu kejahatan, dan memperbaiki perbuatan yang salah, dan mempertahankan dalam berbuat baik di kehidupan sehari-hari. Sekian hasil dari presentasi kami tentang hukum dan sanksi dalam agama Buddha. Terima kasih kepada penonton-penonton sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.